Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai dan kita taati Mudiratul Ma'had Ukhti Asy-Syarifah Ummuna Ruqayyah bintul Habib Hasan Baharun hafidhahullah wa ra'ah wa afahallah min jami'il amrad wal asqam wa jami' ikhwaniha Abu Yal Habib Zain bin Habib Hasan Baharun wal Habib Ali bin Habib Hasan Baharun wal Habib Husain ibn al Habib Hasan Baharun wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Jufri. Yang saya hormati, saya muliakan segenap Dewan Ustazah dan semua Ru'asa Al-Manatik, dan yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai, saya doakan istri tercinta Ustazah Fauziyah Idul Habib Abdullah bin Husain bin Yahya. Kita doakan sama panjang umur, sehat walafiat. Dan yang saya cintai semuanya, para santriwati PWSD CPR, yang semoga antunna semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala daripada fitnah akhir zaman insyaallah. Dan antunna semuanya dicinta oleh Allah dan Rasulnya, dan antunna semuanya hidup di dunia berarti dan membawa kenangan yang sangat dalam di dalam hati masyarakat insyaallah, sehingga menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya Ustadz pidatonya nanti pas malam apa? Malam Selasa, malam yang paling membahagiakan buat kalian kan, gitu ya. Tapi masalahnya karena Ustadz sangka bahwasanya haflah itu Selasa pagi, jadi Senin pagi Ustadz berangkat ke Jakarta, pulangnya Selasa pagi. Sehingga kami tidak bisa hadir pada malam itu, makanya didahulukan. Dan ini terasa sangat penting bagi Ustadz dan bagi ustazah semuanya, karena melepas kalian itu sesuatu yang paling berat buat kita. Kenapa demikian? Karena kalian itu akan dilepas dalam keadaan mungkin iman belum begitu solid, takwa belum begitu kuat. Sementara yang namanya fitnah itu sangat dahsyat. Sehingga kami sebagai guru kalian dan juga semua para pembimbing dan juga para pendidik yang ada di Dalwa semuanya, daripada Umuna, begitu pula semua ustazat, begitu pula Abu Yah Habib Zain dan semua para pemangku di Pondok Pesantren Dalwa ini sangat khawatir dengan yang akan terjadi kepada kalian. Tapi tetap kita berhusnudzon kepada Allah, Allah menjaga kalian semuanya daripada fitnah akhir zaman. Ustadz berkali-kali menyampaikan kepada kalian, kalau seumpama ada seorang murid yang dia itu diawasi oleh gurunya 24 jam dengan fitnah yang dahsyat saat ini, itu masih kalah dengan lingkungan. Apalagi kalau seumpama kalian pulang nanti, kalian tidak ada pengawasan, kalian tidak ada lingkungan yang baik, bagaimana kiranya? Oleh karena itu maka di sini Ustadz akan menjelaskan kepada kalian bahwasanya kita berada di zaman fitnah. Fitnah itu apa saja? Kita akan jelaskan. Jadi supaya kalian paham, karena sebagaimana dikatakan oleh penyair, a'rifu syarra la li syarri walakin litawaggi. Wa man lam ya'rifun nasa minasyarri yagha fi. Yang artinya
Aku ini berusaha mencari tahu dan tahu akan sebuah kejelekan itu bukan untuk berbuat jelek, tidak, tapi supaya aku menghindarinya. Karena barang siapa yang tidak tahu akan sebuah kejelekan, takutnya dia itu akan terjerumus ke dalamnya. Jadi fitnah sekarang ini yang paling besar itu adalah fitnah kebodohan dalam agama. Sehingga jangan kalian kira bahwasanya di luar sana itu sama seperti kalian, jauh, jauh sekali. Sehingga kalian akan mendapatkan beberapa tantangan, diantaranya kalian akan dikatakan sok tahu. Dengan kalian itu memperagakan akhlak kalian ketika di pesantren sesuai dengan didikan guru-guru kalian di pesantren, kalian dikatakan sok alim. Kemudian kalian akan berusaha oleh mereka dengan upaya dan usaha segigih mungkin supaya kalian itu nggak beda dengan mereka. Itu masalahnya. Jadi masalahnya mereka itu kenapa gigih berupaya untuk supaya menjerumuskan kalian sama seperti mereka, supaya tidak ada orang yang mengatakan, tuh tiru tuh anak-anak dalwa, tuh tituru anak pondok, jangan seperti kamu itu. Nah, nanti orang tuanya begitu, dia nggak mau dibilang begitu. Oleh karenanya dia ingin semua orang itu sama seperti dia. Itu sifat yang mencekram di dalam diri orang-orang yang tidak baik itu seperti itu. Dia ada kekhawatiran kalau seumpama adanya kalian di sekitar mereka itu akan dijadikan sebagai perbandingan. Dan setiap orang itu nggak suka dibanding-bandingkan. Masalahnya sesuatu yang dianggap baik itu biasanya dipromosikan. Itu sifatnya orang tua, sifatnya para pembimbing, sifatnya tokoh masyarakat, sifatnya orang yang masih mempunyai etikat baik itu seperti itu. Sementara pelakunya, pelaku kejahatan itu dia nggak suka. Dibanding-banding itu nggak suka. Nah, sehingga supaya tidak dibanding-bandingkan harus sama. Makanya bagaimana kiranya kalian itu sama seperti mereka. Oleh karenanya waspadalah dengan teman-teman yang kalian sebelum masuk pondok sini. Hendaknya kalau mau berteman, bertemanlah dengan sesama alma mater, sesama anak pondok. Insya Allah itu lebih menyelamatkan ketimbang kita itu ketemu sama teman-teman dulu. Nggak dilarang, kita harus husnudon. Kalau kita mempunyai keimanan yang lebih kuat daripada mereka, nggak jadi masalah. Bahkan kita bisa mempengaruhi mereka. Nah, masalahnya, takutnya kita ini akhirnya tidak kuat, imannya, takwanya sama seperti orang yang masuk ke rumah sakit, ke ruang sakit, di mana di situ ada penyakit yang menyebar. Kalau imunnya kuat, dia tidak akan tertular. Tapi kalau imunnya nggak kuat, imun badannya, maka dia akan tertular. Nah, itulah yang terjadi. Bukan masalahnya kamu itu sakit atau tidak sakit, tidak. Kalian nggak sakit. Cuma masalahnya kalian masuk ke dalam lingkungan mereka itu akan tertularkan dengan penyakit mereka. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu maka di sini kebodohan yang paling besar di zaman ini adalah satu apa? Kebodohan dalam agama. Itu fitnah terbesar. Catat itu. Fitnah terbesar bukanlah laki-laki, bukanlah perempuan, bukanlah jabatan, bukanlah diskotik, bukanlah medsos, bukanlah internet, bukan. Tapi kebodohan itu. Namanya orang bodoh, ya kita maklumi. Karena kita tahu kita maklumi mereka. Cuma masalahnya apakah bisa kita selalu maklumi? Jangan-jangan kita bukan cuma maklumi, akhirnya malah kita itu mengiyakan bahkan menguatkan. Itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi oleh karena itu maka Ustaz berpesan kepada kalian semuanya, nanti ketika pulang, pilih temannya. Jangan sembarang orang. Jangan sembarang teman. Walaupun itu teman kalian dulu, ya sebatasnya. Bikin gap. Bikin jarak. Jadi seperlunya saja. Nah, karena apa? Lambat laun ketika kita itu berteman dengan dia, kita anggap biasa pertamanya. Kalau kita nggak kuat iman, kita akan kebawa. Contohnya, ambil contoh, dan contoh ini sangat nyata buat kalian semuanya. Ingat gak dulu, Ustadz berkali-kali masih ayah, nanti pulang mujahadah semuanya ya. Pertama kali pulang ke rumah, apa yang harus kalian lakukan? Langsung cium tangan,
cium kaki, lalu bilang sama orang tua, "Bah, Ma, tolong ya televisinya taruh di atas lemari." Ingat kan? Ingat nggak? Nah, yang melaksanakan kan sudah Ustaz survei. Yang melaksanakan itu Ustaz kan sudah survei. Ternyata yang melaksanakan cuma 13%. Yang 87% nggak melaksanakan. Ini satu contoh. Jadi kalau kita dari sini enggak, insya Allah kita begini. Sampai di rumah, lingkungan itu membawa kita itu terbawa. Lingkungan itu hebat. Lingkungan itu katanya di dalam sebuah pepatah Arab, at-tiba al-bi'ah yughayyirut tiba. Yang namanya lingkungan itu akan merubah kepada tabiat seseorang. Tabiat pun bisa berubah karena lingkungan itu. Oleh karena itu maka saya berharap hati-hati dalam berteman. Kenapa Ustadz itu menjadikan ini nomor satu? Karena masalahnya begini, anak-anakku sekalian, ingat terus firman Allah Ta'ala yang berbunyi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ingat, dari mulai sekarang sampai kita meninggal, ingat terus itu. Kalau kamu itu baik, kalian akan memanen kebahagiaan. Tapi kalau kamu itu jahat, kalau kamu itu berbuat buruk, kalau kamu itu berbuat salah, kalau kamu itu berbuat maksiat, maka yang namanya kesengsaraan itu akan kalian petik. Dan Allah sudah menyatakan hal itu dengan diiringi ayat yang lainnya, la tabdila li kalimatillah, enggak bakal berubah ketetapan Allah. Seperti itu selamanya. Saya kan sayang kepada kalian semuanya. Saya enggak mau kalian itu sengsara hidupnya. Ustadz sangat tahu berapa murid-murid Ustadz itu yang dulunya waktu di pondok sering mencuri, waktu di pondok sering melanggar, pelanggarannya berat-berat dan sebagainya. Sekarang kehidupannya susah. Ustadz masih ingat ketemu sama satu orang, ini dulu yang kayak begini. Karena masih ingat, karena Ustadz yang tanda tangan itu waktu pelanggaran itu. Kesian hidupnya. Apalagi kalau semua dia lakukan maksiat itu ketika dia itu masih nyantri. Beda. Kalau seumpama kita melakukannya bukan sebagai seorang santri, atau sudah kita alumni, atau kita masih nyantri. Masih nyantri itu kan masih terikat, masih membawa nama dalwa, masih bawa nama gurunya dan sebagainya. Oleh karena itu, ingat, berbuatlah untuk kalian sendiri. Enggak usah kita berbuat untuk pondok, untuk orang tua kalian, untuk guru kalian, enggak usah. Tapi untuk kalian sendiri. Mau kalian hidup dalam keadaan sengsara? Mau kalian dalam kehidupan kalian itu bermasalah? Mau kalian selalu kecewa? Nah, kalau nggak mau itu jangan lakukan. Eman-eman. Allah Ta'ala itu menyinggung, menyindir kepada kita semuanya yang suka berbuat kemaksiatan yang tanpa dia rasa ternyata maksiat itu menyerang dirinya sendiri. Apa firman Allah Ta'ala? Allah Ta'ala firman, "Fama asbarakum 'alan nar." Alangkah sabarnya kalian kepada api neraka itu. Kok bisa sabarnya kalian menghadapi kekecewaan? Kok bisa sabarnya kalian menghadapi masalah terus masalah? Kok bisa sabar? Nah, padahal itu semuanya sebabnya apa? Sebabnya kamu sendiri, maksiat itu. Nah, jadi ayo sama-sama. Ingat fitnah yang pertama itu adalah kebodohan dalam agama. Alhamdulillah kalian sudah dientaskan kebodohan dalam agama itu. Selama 1 tahun kalian belajar di pondok ini, ada yang 6 bulan belajar pondok ini, insya Allah selama 6 bulan ini ilmu yang didapatkan manfaat sehingga berguna bagi kalian, menjadi tameng bagi kalian, menjadi benteng bagi kalian untuk tidak terbawa dengan arus fitnah kebodohan dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, fitnah yang dahsyat sekarang ini adalah HP. Kenapa Ustadz jadikan nomor 2? Karena Nabi SAW itu jauh sebelumnya sudah menyebutkan fitnah HP itu. Di mana Nabi SAW ketika duduk-duduk bersama sahabat Nabi, tiba-tiba Nabi bersabda begini. Usahakan dengarkan semuanya ya, jangan sampai ada yang ngantuk, dengerin. Itu sebagai modal buat kalian semuanya. Ungkapan kasih sayang seorang guru dan pembimbing untuk kalian semuanya. Ustadz gak mau kalian itu terluka sedikit pun, tergores sedikit pun tidak mau, apalagi sampai kalian hidupnya sengsara gitu. Nah itulah
cinta seorang guru kepada muridnya seperti itu yang dirasakan, dan itu berdasarkan kepada keimanan dan ketakwaan. Nabi SAW ketika bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba beliau berkata begini, Ala tarawna al-fitana? Ala tarawna al-fitana? Tidakkah kalian melihat fitan? Maka katanya sahabat Nabi, ma'ara syai'an, aku tidak melihat sesuatu. Karena yang dipandang oleh Nabi bukan di sekitarnya, tapi yang dipandang oleh Nabi itu jauh ke depan. Beliau itu bisa melihat masa depan seperti beliau melihat pada masanya pada waktu itu. Sehingga beliau bertanya pada sahabat Nabi, adakah di antara kalian melihat pada fitnah yang begitu dahsyat itu? Maka kemudian mereka mengatakan tidak ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, Inni la aral fitana tatra'u ila buyutikum kal matar. Aku sekarang ini melihat yang namanya fitnah itu masuk ke rumah-rumah kalian seperti layaknya turun air hujan. Coba lihat, air hujan itu kan jatuhnya silih berganti kan, nggak ngocor. Kalau ngocor itu bukan air hujan, itu namanya pet gitu, ya kan? Tapi silih berganti, turunnya silih berganti. Sama, kalau kita melihat kenapa HP itu ada sinyal, kenapa HP itu bisa memunculkan gambar yang bergerak, bisa mendatangkan info dan news dunia dalam waktu yang sekejap, bisa kita itu mendatangkan seseorang untuk berbicara langsung dengan video dan sebagainya, karena dia itu tersambung dengan apa? Dengan sinyal. Sinyal itu diambil dari mana? Dari mana? Apa itu yang bundaran kayak piring itu di atas tuh? Satelit. Satelit itu mengirim sinyal itu ke setiap HP. Itu seperti turunnya air hujan, dikirim silih berganti. Nah, sehingga itu yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Dikuatkan lagi di dalam hadis yang lainnya, ketika Nabi SAW menyebutkan sebuah fitnah ad-duhaima. Apa itu fitnah duhaima itu? Kata Nabi SAW, La tada ahadan illa la tomathu. Tidak membiarkan seorang pun kecuali menempelengnya. Coba lihat. Kalau kita pakai HP gimana? Gini kan? Kayak orang ditempeleng nggak? Tuh. Kayak orang ditempeleng. Ada orang pakai HP begini? Atau begini? Nah ini. Ini bahayanya luar biasa. Apa saja ada di HP? Saya jelaskan. Biar kalian paham. HP itu membuka wawasan kalian semuanya. Coba wawasan yang baik saja, itu bagus. Masalahnya membuka wawasan kalian semuanya. Bahkan wawasan-wawasan yang tidak seharusnya kalian dapatkan sudah ada di situ. Jangan kaget kalian. Ada seorang anak gadis yang masih berusia 9 tahun. Tiba-tiba kemarin di Detikcom itu disebutkan dia itu menodongkan pisau. Gara-garanya menodongkan pisau kepada siapa? Ibunya sendiri, mau dibunuh gitu. Gara-garanya apa? Gara-gara dia minta uang untuk beli skincare, nggak diberikan. Alhamdulillah Ustaz jadi laki-laki ya. Nggak perlu pakai skincare. Gitu. Coba bayangkan, dari mana dia belajar? Ngapain dia itu sampai mengeluarkan pisau dan mengancam ibunya? Dari mana dia itu belajar? Dari mana lagi kalau bukan dari situ? Wawasan-wawasan yang tidak seharusnya dia pelajari, dia ambil. Nah, masalahnya, dengarkan baik-baik. Apa yang kalian pandang, apa yang kalian saksikan, dan apa yang kalian dengar, serta apa yang kita baca, itu akan menjadi sebuah hazanah di dalam pikiran kalian. Nggak bisa dihilangkan itu. Jangan pakai sok-sokan, dan mengatakan, oh enggak, saat Anda enggak terpengaruh. Dengan TikTok, dengan Facebook, dengan Instagram, dan sebagainya. Enggak terpengaruh. Saya scroll sampai seharian pun itu saya enggak terpengaruh. Oh siapa bilang? Coba lihat, nanti kalau kamu sudah pegang HP, buka 3 aplikasi itu pasti senyum sendiri, ketawa sendiri, termenung sendiri, marah sendiri. Kenapa? Itulah pengaruhnya. Pengaruh, jangan bilang enggak pengaruh. Silahkan 1 minggu pertama.
jangan pegang HP. Coba, ya. 1 minggu pertama jangan pegang HP. Biasanya seperti itu. Anu sudah janji masa juga nggak pegang HP, udah 1 minggu tok. Habis itu kebawa juga. Adiknya bawa HP, tetangga yang masih kecil bawa HP, kerabatnya datang bawa HP, masa aku nggak bawa HP sih? Nah, mulailah setan itu berjalan dalam benak kalian. Akhirnya mulai minjem mah, akhirnya minjem pertama kali. Akhirnya mamanya mau telepon, mau jualan online dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya waktunya tereduksi, berkurang karena ibunya sangat perlu kepada HP-nya. Akhirnya dengan manjanya dia meminta, beliin dong. Udah, nanti beli. Kalau sudah beli, dia nanti akan biasa menutup diri di kamar. Ceklek, dikunci. Supaya nggak ada yang ganggu. Ini gambaran yang akan kalian hadapi nanti. Sekarang pertanyaannya, apa yang kalian dapatkan itu? Dengan kalian itu scroll, apa yang didapatkan? Oh, wawasan set, wawasan luas. Wawasan luas itu lebih banyak negatifnya apa positifnya? Nah, Ustadz belum tanya ini. Ustadz masih berikan pernyataan, tapi ternyata kalian sudah menjawabnya. Itu berdasarkan pengalaman kalian sendiri tentunya. Ya kan? Lebih banyak positifnya apa negatifnya? Walaupun demikian, tapi kalian terbuai kan? Nah, itulah hebatnya siapa? Setan. Kesian deh kubunya Nabi Muhammad. Kenapa? Di setiap media itu ada kubunya Nabi Muhammad. Di TikTok ada Ustadz Segan enggak? Tahu semua, Masya Allah. Di Instagram ada Ustadz? Di Facebook? Terus di YouTube? Begitu kalian scroll, pas ada Ustadz Segan, cepat. Tapi kalau yang lainnya, baru, wah ini baru nih, baru apa? Baru viral nih, wah itu langsung dicari. Apa faedahnya? Masalahnya, jadi biar paham kalian ya. Kalian melihat sesuatu yang bikin sedih, kalian ikut sedih. Kalian melihat sesuatu yang bikin kalian itu senang, kalian ikut senang. Tapi senangnya orang kan beda. Misalnya apa? Kamu melihat orang yang tersenyum, ikut tersenyum enggak? Ikut tersenyum kan? Kalau saya tanyakan, kenapa kau tersenyum? Kau bahagia? Bingung kan mau jawab apa? Beda yang kamu lihat, yang kamu pandang. Ternyata dekapannya Ustadz bikin tenang juga. Nggak apa-apa ya, agak lamaan dikit karena ini penting sekali. Ustadz nggak mau kehilangan kalian. Dan ingat, sekali masuk dalwa kalian sudah dianggap anak kita dan tidak akan terlepas dunia dan akhirat. Harus bersama-sama di dunia, harus juga bersama-sama di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu. Apa yang kalian pikirkan itu, yang kalian pandang itu, nggak langsung terhilangkan. Jadi di dalam pikiran kita itu, otak kita itu, ada tempat penyimpanan miliaran, bahkan ratusan miliar. Nanti batasnya ketika kita masukkan sebuah maklumat yang baru, maklumat itu dari yang kita dengar, yang kita pandang, yang kita baca, yang kita saksikan, itu menjadi maklumat baru. Pengalaman kita itu menjadi maklumat, menempati. Sehingga Pak, pengalaman yang baru itu akan lebih muncul cepat ketika kita harus merespon. Oleh karenanya, Ustaz pernah melihat, ya, Ustazah itu pernah menangis, meneteskan air mata karena melihat sinetron. Padahal Ustaz sama Ustazah nggak suka lihat sinetron, alhamdulillah. Suatu waktu beliau itu melihat sinetron, tapi sampai menangis. Ustaz kan heran, oke gimana kisahnya itu kok sampai bisa bikin nangis Ustazah? Ternyata kisahnya itu sedih memang, gitu. Karena ada orang tua yang kerjanya itu PNS, suami istri PNS dia.
Dia investasikan semua yang dia punya untuk supaya anaknya menjadi anak yang hebat. Bergelar doktor semuanya dan punya pekerjaan yang menjanjikan semuanya. Masa depan yang cerah semuanya. Dengan harapannya ayah sama ibu itu, nanti kalau sudah anak-anak kita sudah jadi semuanya, punya pekerjaan yang baik semuanya, kita nggak usah tinggal di rumah berdua. Kita kan sepi. Tapi kita tinggal, pindah minggu pertama di anak yang pertama, minggu kedua di anak yang kedua, minggu ketiga di anak yang ketiga, lalu balik lagi kepada yang pertama, dan begitu seterusnya. Kita habiskan waktu kita bersama cucu dan anak mantu. Masih ingat Ustazah? Akhirnya apa? Sudah, rumahnya dijual. Untuk supaya dia, anak itu mendapatkan gelar. Bahkan sampai uang pesangonnya itu, dua-duanya itu juga diberikan kepada anak-anaknya yang tiga itu. Sampai setelah kawin semuanya, rumah sendiri semuanya, barulah dia pensiun. Ketika pensiun, sekarang saatnya. Kita sudah tidak punya rumah, kita tinggal pindah dari rumah yang pertama, kedua, ketiga, ke pertama lagi, kedua, ketiga, dan begitu seterusnya. Tapi subhanallah, pergi karena pertama baru 3 hari. Mantunya sudah mengatakan, kapan ayah pulang? Gimana gak sedih? Sampai yang tadinya kasih makanan, diabaikan. Sampai bikin kopi pun tidak diberi. Dan masalahnya tipe daripada anak yang pertama, kedua, dan ketiga, semuanya sama. Kenapa? Nggak pernah belajar di Dalwa. Nggak pernah belajar di pesantren. Nggak dikasih tahu ilmu agama. Tapi kalau semua dia itu belajar ilmu agama, pasti dia tahu. Beda orang yang tahu sama orang yang nggak tahu, beda. Sekarang Ustadz berikan contoh kepada kalian ya. Siapa di antara kalian yang mau membuka jilbabnya? Jilbab, bukan cadar. Ustadz kasih uang, Ustadz tukar sama HP ini. Ini HP terbaru, iPhone 16. Ya. Siapa maju di sini? Ustadz mau lihat bagaimana indahnya rambutnya. Ada yang mau? Ada yang mau? Bohongan. Dalam hati kayaknya mau ya. HP iPhone 16 loh. Belum dijual di Indonesia. Ustaz sudah punya. Nggak mau? Kenapa? Kenapa hukumnya haram? Walaupun Ustaznya mau lihat. Padahal Ustaz sudah punya istri. Walaupun. Coba Ustaz bikin sayembara itu di luar. Rebutan kan? Rebutan. Kenapa? Mereka nggak tahu. Kalian tahu. Gak apa-apa itu, takut ada yang ini live kan. Dia nggak enak kalau nggak belajar di Dalwa gitu loh. Jadinya beda antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu itu beda gitu loh. Nah, jadi di sana itu mereka nggak tahu. Nah, jadi ketika nggak tahu apa yang dipelajari itu, yang dialami itu akan menjadi sebuah respon cepat keluar langsung itu, refleks itu namanya. Itu loh bahayanya scroll itu. Ustadz pengen tahu, kadang-kadang Ustadz orangnya penasaran banget ya. Ustadz orang itu gitu usil kepada diri sendiri, tapi Ustadz nggak mau mengajar kepada orang lain. Ustadz kalau udah pengen tahu harus terlaksana, itu Ustadz sifatnya Ustadz. Kalau semua belum terlaksana, kalau belum ketahuan sebabnya apa, rahasianya apa, Ustadz cari terus, cari. Walaupun sampai jam 2 malam Ustadz nggak tidur. Ustadz cari, sampai Ustadz ketemu baru Ustadz tidur. Itu diantara sifatnya Ustadz itu. Nah, sehingga Ustadz kadang belajar. Ustadz ikuti salah satu daripada drama ataupun sinetron yang dijual di HP itu. Ustadz ikuti. 1, 2, 3. Emang hebat, mereka itu bikin penasaran gitu. Nah, kalau kita putus di tengah-tengah, ketika putus itu sedang sedih atau sedang marah atau sedang gembira, bahagia. Kalau bahagia kita tidurnya bahagia. Kalau sedih kita tidurnya sedih. Nah, sehingga apa? Nah, itu pengaruhnya itu kepada ustadz yang seumur segini itu seperti itu, apalagi pada kalian.
Itu loh maksudnya. Sehingga kenapa anak kecil tadi itu sampai mengambil pisau dan mengancam ibunya. Bahkan kemudian setelah dia itu dimarah-marahi dan sebagainya, dia nekat ambil pisau itu untuk bunuh diri. Dari mana dia tahu itu semuanya? Itu kan respon. Respon yang ada di dalam pikiran kita. Kayak misalnya Pak Ustadz bilang, gimana ya caranya ya kalau kita itu pakai pengharum ketiak kita tapi nggak pakai hitam. Kadang-kadang pakai jadi hitam dan sebagainya. Langsung, Ustadz Anda pernah lihat ada yang baru, tawas tapi semprotan. Dari mana kamu tahu? Baru scroll di TikTok. Itu loh maksudnya, ngerti nggak? Jadi yang timbul di dalam respon kita keseharian itu yang pertama kali kita tanamkan. Yang di pondok gimana? Hilang sudah tambah scroll TikTok, TikTok, TikTok. Yang pondok sudah tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Sampai akhirnya dilupakan. Jadi jangan heran, ada anak pondok yang tadinya Ustadz bikin sayembara, dia nggak mau lepas. Tapi begitu dia tinggalkan pondok sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bisa jadi dia menanggalkan yang namanya jilbabnya. Kenapa? Karena yang di pondok tadi sudah lupa. Nanti nggak? Misalnya otak kita ini hanya terbatas memuat 1 miliar pengetahuan, ya, wawasan. Ketika kita tambah wawasan 100.000, berarti 100.000 yang awal dulu itu akan hilang, dijelilit. Ngerti nggak? Ilmiahnya seperti itu. Makanya kenapa kalau kita itu menghafal dulu kuat hafalannya, sekarang kok sudah lupa? Karena kita tidak ulang-ulang. Ketika kita ulang, sekarang kita ulang, maka hari ini besok kita masih ingat. Kenapa? Menempati tempat yang baru. Ngerti nggak maksudnya Ustaz? Nah, jadi memori kita itu terbatas. Kalau kita itu isi dengan pengetahuan atau wawasan, maka itulah yang akan muncul ketika kita harus merespon. Kita kan manusia yang harus merespon, karena kita makhluk sosial. Interaksi itu harus ada respon gitu. Nah, respon itu dari mana? Dari yang kita ketahui itu. Nah, kalian pulang dari pondok nanti, Masya Allah. Nanti keluarga kalian, Masya Allah, ya, luar biasa Dalwa itu bisa membentuk karakter anak-anak kita luar biasa. Baru seminggu, 2 minggu udah beda. Yang tadinya dipuji sama orang tuanya, langsung sebelum pulang, Ustaz tolong dong Ustaz nasihati anak saya, dia sudah nggak mau balik lagi ke pondok. Padahal pertama kali dipuji oleh orang tuanya. Kenapa demikian? Karena kebanyakan tuh, bukan scroll ya, scroll. Ngerti nggak? Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang Ustadz mau tanya, mau nggak kalian itu melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya? Contohnya gini, anak-anakku sekalian, kalian ambil batu bata dari depan DFC, pindah ke depan gerbang. Nanti kalau sudah sampai di sana numpuk, bawa lagi ke sana. Mau nggak? Bukan Ustadz yang ini, bukan yang nyuruh. Kalau Ustadz nyuruh mungkin karena kalian mau melaksanakan perintah guru. Ini enggak, bukan Ustadz. Tapi iseng aja, iseng gitu. Kalian habis makan, wah ini aku lagi kenyang nih. Ambil bata, taruh sana. Udah numpuk, pindah lagi ke sana. Mau? Kenapa? Gak ada manfaatnya. Nah, makanya mohon maaf, Ustadz itu orangnya idealis ya. Ustadz gak suka dibohongi orang. Ustadz gak suka bohong kepada orang, dan Ustadz gak suka dibohongi orang. Termasuk Ustadz tidak suka dibohongi orang kalau Ustadz lihat drama sinetron itu. Karena apa? Itu semua bohong itu. Apalagi di TikTok, pura-pura gembira, pura bahagia. Padahal dia lagi masalah. Kita ditipu sama dia. Kenapa? Dia ingin mendapatkan sesuatu dari TikTok itu. Makanya dia seperti ini sampai dia berani membuka auratnya dan sebagainya. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu di TikTok itu. Nah, oleh karena itu, maka Ustadz berpesan. Kalian silahkan ya melakukan sesuatu tapi jangan sampai yang tidak bermanfaat. Karena Ustaz nggak bisa melarang begitu saja karena apa? Kalian pasti nanti akan melanggar. Kalau kalian melanggar itu akan berbahaya pada kalian. Ustaz cuma menghimbau. Selama di pondok nggak boleh ada HP. Ada yang bawa HP kita skors. Tapi kalau di rumah kita nggak bisa melarang karena itu bukan ranah kita, ranah kalian sendiri. Tinggal kalian itu mau bahagia atau mau sengsara selama 2 bulan itu. Kalau kalian mau bahagia selama 2 bulan, kalian lakukan ketaatan demi ketaatan.
baktilah kepada orang tua, berdakwahlah kepada Allah SWT, bacalah Quran dan sebagainya. Nah, kemudian fitnah yang ketiga, ya, yang tidak kalah besarnya, fitnah kelalaian. Itu banyak sekali sekarang ini. Apa itu bentuk-bentuk kelalaian? Banyak, nah, terutama HP, internet, YouTube, televisi, dan sebagainya. Itu semuanya itu melalaikan. Mulhiyat itu termasuk mulhiyat itu namanya. Jadi melalaikan. Tapi diantaranya adalah pergi ke mall, jalan-jalan, kulineran. Nah, itu hati-hati gitu. Itu termasuk mulhiyat. Kenapa? Karena kita nggak tahu fitnah itu di mana letaknya. Ketika kita itu melakukan sesuatu yang sia-sia, belaka, maka kemudian kita tersentuh dengan fitnah, takutnya fitnah itu melekat dan mencengkram dalam hati kita sehingga kita tidak bisa melepas fitnah itu. Nah, jadi jangan buka kesempatan untuk kelalaian, jangan. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan selama di rumah? Ini penting untuk supaya menghadapi fitnah yang begitu dahsyat. Yang pertama, laksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Ya, laksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, bacalah Al-Quran mau pagi, mau siang, mau sore, tapi tetap. Maksudnya kalau pagi, pagi terus. Kalau siang, siang terus. Sore, sore terus. Kenapa? Karena Al-Quran itu di antara sebutannya itu adalah syifa, wahudan, petunjuk. Benteng yang sangat kuat untuk mengobati penyakit dan menjadikan tameng dari semua yang datang pada kita. Selama kalian sholat 5 waktu dengan cara jamaah. Kenapa kau katakan sholat 5 waktu dengan cara jamaah? Karena kalau dengan cara jamaah, insya Allah pasti diterimanya. Kalau sudah diterimanya, berarti fungsi sholat itu ada di dalam diri kalian. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nah itu, jadi selama kalian sholat jamaah, insya Allah fungsi itu ada, sholat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, kalian punya tugas. Apa tugasnya? Di sini kan ada live. Ya. Di sini ada live apa itu? Pondok Ramadan. Ya kan? Siapa yang ngajar biasanya? Ada Ustadz, ada Abu Yazin, ada Habib Ali, ada Ustadz-Ustadz yang lainnya dan sebagainya, ada live. Nah, kalau di Pondok Putri biasanya Ustadz ngajarnya kapan? Habis tarawih. Tarawihnya sama siapa? Biasanya sama Ustadz, ya kan? Nah, nanti habis tarawih langsung kita isi pelajaran. Nah, itu ikuti live itu. Biarkan masukan-masukan itu tetap ada. Katanya orang, kalau semua kita memandang orang alim, orang soleh, Ustaz bukan orang alim dan bukan soleh ya, cuma kayaknya orang soleh, kayaknya gitu loh. Ya, semoga dengan pandangan orang yang baik kepada Ustaz benar-benar menjadi orang soleh gitu loh. Nah, jadi barangkali dengan kita memandang saja, walaupun tidak mendengar, memandang saja, itu insya Allah menguatkan hati kalian dan menjadi benih-benih keimanan yang tumbuh dalam hati kalian selama 40 hari lamanya. Satu pandangan. Nah, itu faedahnya kalau kita ngelihat live. Ya. Ditambah lagi, kalau bisa sama seperti kalian di sana. Jadi tunjukkan, walaupun kalian di rumah, kalian ambil buku, tulis. Nanti orang tua kalian pasti, insya Allah. Gitu. Nanti kalian minta apa saja pasti dikasih biasanya. Tapi jangan minta HP gitu ya. Nah, insya Allah minta apa dikasih. Terus, itu yang keberapa? 3, ikuti live. Kemudian yang keempat, bisa nggak kalian itu mencari ridhonya orang tua? Nah ini yang paling penting. 2 bulan itu kalau kalian bisa mendapatkan ridhonya orang tua dari mulai hari pertama kalian datang sampai kalian pulang kembali ke pondok, dalam keadaan ridho orang tua kalian pulang ke sini dalam keadaan bersih luar biasa. Sementara kan Ustadz lihat kan, biasanya Ustadz kalau ketemu sama kalian pertama kali nanti di bulan Syawal, biasanya apa? Ustadz lihat wajahnya mulai hitam-hitam. Kenapa? Karena maksiat. Tapi kalau kalian bisa
Meridhokan kedua orang tua, maksiat apapun tidak akan menghilang. Nah, masalahnya, adakah orang tua kalian yang senang kalian main HP terus, keluaran terus, nggak ngaji? Nah, pasti nggak. Nah, jadi cari ridhonya. Tahu ridho kan? Ridho itu di hati, bukan diungkapkan, di hati. Jadi syaratnya kalian itu mencari ridhonya orang tua itu, kalian itu diridhoi oleh orang tua itu dari hati diridhoi. Itu nggak bakal bahaya apapun, karena kalian belum punya suami. Kalau sudah kalian punya suami, maka cari ridhonya suami. Tapi sebelum itu, maka cari ridhonya orang tua. Kalau sudah orang tua ridho, Allah ridho. Sehingga kalian itu datang nanti bisa jadi kalian datang dengan kewalian, dengan karomah, dengan ilmu laduni, dengan futuh robbani dan sebagainya. Itu akan kalian dapatkan insya Allah. Nah, oleh karena itu maka yang keempat supaya kalian itu tidak hitam kembalinya ke pondok, maka putihkan wajah kalian dan hati kalian dengan mencari ridhonya orang tua. Manusia kan mudah cari ridhonya. Ustadz, sasaran guru kalian. Kalian ingin menyenangkan Ustadz. Ada nggak cara yang bisa kalian lakukan untuk menyenangkan Ustadz? Punya cara nggak? Banyak cara. Misalnya apa? Bikin makanan, ya kan? Ustadz mau datang disiapkan, sendalnya diambilin. Jadi banyak hal. Kalian lebih tahu dengan sifatnya orang tua kayak gimana itu paling tahu. Oh ayah saya begini sifatnya, oh ibu saya begini sifatnya. Cari selanya bagaimana kiranya dia itu ridho. Mau tidur kita dekati, kita pijet. Mau makan kita siapin makanannya. Bukan malah kita itu dimanja, pengen dimanja gitu loh. Jadi ibu kita itu lagi masak, kita lagi nonton televisi. Jangan. Ikut mau masak. Supaya apa? Supaya kalian tahu bagaimana cara memasak. Sehingga nanti kalau kalian sudah berumah tangga, lalu Ustadz datang ke rumah kalian bisa memasak untuk Ustadz. Siap? Jangan bisa masak, bisa Ustadz. Apa masaknya? Indomie, ya. Harus bisa. Dalam segala hal harus bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Jadi jangan sampai kita itu disepelekan sama orang lain. Jangan. Wala turilil adi qatuzilan fa inna syamatatal ada balau. Yang kelima, supaya kalian selamat daripada fitnah akhir zaman ini, jangan lupa untuk bersedekah. Loh Ustaz, Anda nggak punya uang. Sedekah itu bentuknya uang saja? Tidak banyak. Salat duha, itu sedekah. Kemudian kita membantu orang tua, membantu orang lain, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu sedekah. Laksanakan sedekah itu, maka insya Allah kalian akan tercegah daripada fuj'atus syarr. Yang kita takutkan kan fuj'atus syarr. Kita nggak tahu. Ternyata kalian itu terkena fitnah. Itu kan fuj'atus syarr itu. Nggak taunya yang tadinya kalian itu semangat belajar dakwah, mau pulang nggak mau lagi. Itu kan fuj'atus syarr. Nah, supaya nggak terjadi seperti itu, kalian harus banyak sedekah. Nah, sedekah itu bukan harus bentuknya uang. Tapi kalau semua kita punya uang lebih, silahkan, itu lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang keenam. Banyak bersolawat kepada Nabi. Paling sedikit solawatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 313. 313. Kalau kalian laksanakan 6 hal ini di rumah, aman. Insya Allah sampai ke sini lagi tetap seperti semula. Dan kalau bisa, harapannya Ustaz, kalau bisa, jangan meminta kepada orang tua untuk dibelikan HP sendiri. Biarkan pinjam saja HP-nya orang tua, atau HP-nya ibu, atau HP-nya saudara, kakak, dan sebagainya. Kenapa? Kalau sudah kalian punya HP sendiri, beli sendiri, nanti ketika kalian pulang ke pondok pasti sulitnya luar biasa. Siapa yang menyebabkan itu? Kamu sendiri. Jangan mempersulit diri sendiri. Jadi Ustadz contohkan, seminggu gak pakai HP, ya pertama kali, seminggu pertama gak pakai HP. Lalu seminggu pakai HP, pasti pikiran kalian itu keruh, gak seperti ketika kamu itu seminggu gak pegang HP. Silahkan ustadzah-ustadzah yang sudah kawin di sini, ya seminggu taruh HP, gak usah dibawa, gak usah dipakai, matikan. Jangan di-silent tapi matikan. Seminggu gak pernah pegang HP. Lalu setelah itu pegang HP seminggu. Nanti kita lihat minggu yang pertama yang gak pakai HP sama minggu yang kedua yang pakai HP, bagaimana keadaannya. Beda. Jadi jangan memperkeruh diri dengan
menyulitkan kita sendiri dengan kita punya HP sendiri. Jangan ya, anak-anakku sekalian, jangan ya, eman kalian. Dan kalau Ustadz tahu sendiri HP-nya untuk apa? Untuk live, untuk menjawab wali santri dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau kalian buat apa? Untungnya apa? Enggak, saya mau dakwah. Dakwahnya lebih banyak atau maksiatnya lebih banyak? Kira-kira dakwahnya lebih banyak apa maksiatnya? Ayo sama-sama kita itu harus tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Nah, kemudian kalau boleh yang ketujuh, itu yang paling penting ya. Wirid kalian jangan ditinggalkan. Pagi baca wirdul sama salawat 41 kali. Maghrib baca rotib haddad sama rotib atos. Aman. Insya Allah nggak apa-apa. Mau sihir yang datang, mau teman-teman kalian tidak baik yang ingin merubah sikap kalian sebagai nggak bakal merubah itu. Kalau kita laksanakan 7 hal ini, insya Allah itu akan menjadi sebab kalian semuanya selamat. Bukan cuma di rumah, tapi selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu, catat baik-baik, kemudian kita sebarkan. Anak-anak HBM, tulis itu semuanya 7 pesan bagi anak-anak santri WWSD CPR ketika berada di rumah. Pegang terus, ingat terus ya. Kata-katanya Ustadz, kalau bisa, setiap kalian sudah mulai condong kepada dunia, condong kepada HP, condong kepada internet, lihat lagi live-nya. Ini ada live nih. Ada live-nya nih. Lagi live. Nah, sudah nanti diulang lagi live-nya. Lihat di YouTube Ustadz Segaf Baharun, nanti di situ ada. Nah, atau nanti anak-anak mengulang lagi memotong videonya, nanti kemudian di-share. Nah, supaya ingat terus ya. Nah, kemudian harapannya Ustadz, kalian jangan lupa doakan Ustadz biar panjang umur, sehat walafiat. Sebagaimana Ustadz setiap habis sholat subuh baca Yasin untuk kalian semuanya. Maka paling tidak balas kebaikan Ustadz dengan kalian mendoakan Ustadz, mendoakan semua ustadzah-ustadzah kalian, terutama Umuna, Abu Habib Zain, dan pondok pesantren supaya dikuatkan dan diberikan kemudahan serta urusannya dimudahkan Allah Ta'ala dan kelancaran insya Allah. Sebagaimana saya doakan juga orang tua kalian, semoga murah rezekinya, banyak rezekinya, sehingga kalian di rumah semuanya senang, bahagia bersama orang tuanya semuanya. Dan ingat, cita-cita kita menjadi mukarramah berikutnya. Siap? Siap untuk menjadi mukarramah berikutnya? Siapa WWSD CPR? WWSD CPR adalah mukarramah berikutnya. Ayo, siapakah WWSD CPR? Siapakah WWSD CPR? Sekali lagi, siapakah WWSD CPR? Insya Allah sukses dunia akhirat insya Allah.